Tetapi yang anehnya sampai saat ini APH kita belum menentukan siapa yang akan menjadi tersangka. Apa yang mau tanda tangan sertifikat? Betul. Siapa yang mengeluarkan SK? Ya kan? Siapa yang memverifikasi? Yang memverifikasi siapa? Bukan FMP yang tidak bisa memenjarakan. Ya ini aparat penegak hukumnya. Iya, APH-nya berani enggak? Sahabat jejak Abah Batman, kali ini kita akan mengupas dan membahas terkait pembatalan 495 bidang sertifikat yang diduga banyak unsur penyimpangan dalam pembuatan sertifikat yang merupakan program hibah Presiden Republik Indonesia tahun anggaran 2021. Berdasarkan pengumuman Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan pembatalan seluruh sertifikat hak milik yang terbit. Melalui pelaksanaan redistribusi tanah atau program tanah objek reforma agraria Tora tahun anggaran 2021 yang merupakan program hibah Presiden Republik Indonesia di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Pengumuman tersebut berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Barat yang terbit tertanggal 30 Mei 2024. Namun pengumuman tersebut terkesan hanya sebatas formalitas dan hanya main-main saja. Faktanya lokasi yang sudah dicabut sertifikatnya ternyata masih muncul saat dicek di aplikasi Bumi ATR BPN. Adakah pejabat yang terlibat? Beranikah aparat penegak hukum mengungkap dan menangkap mafia tanah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Abah, alhamdulillah wa syukur wa nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Ketemu lagi dengan Abah di channel Peduli Rakyat di program Jejak Abah Batman. Yes, Jejak Abah. Jejak Abah Batman. Nah, hari ini saya kebetulan ditemani lagi nih dengan Mas Jarod GPS. Ya, dikenal dengan GPS. YouTuber yang paling keren. Paling keren, yang ubannya paling yang banyak. Ubannya. Baik sahabat-sahabat, ya hari ini kita akan mencoba kembali membahas terkait dengan pasca pembatalan sertifikat dari program Tora 2021, di mana melalui surat atau SK, surat keputusan Kanwil Provinsi Jawa Barat, bahwa ada 495 sertifikat resmi dibatalkan ya karena dianggap cacat hukum sesuai dengan hasil dari elitisasi Kejagung ya. Hasil penyelidikan Kejagung menyatakan bahwa sertifikat Tora 2021 yang dilaksanakan oleh BPN ATR BPN Subang bersama-sama dengan tim PPL Panitia Pertimbangan Ledefom 2021 yang diketuai oleh Bupati Subang pada saat itu Pak Haji Ruhiman ya, dinyatakan cacat administrasi. Artinya clear bahwa ini jelas ada penyimpangan, ada pelanggaran hukum terhadap proses sertifikat Tora 2021. Nah, pasca terbitnya kan secara otomatis bahwa sertifikat itu harus dihapus ya, secara online ya, data secara online itu harus terhapus. Tapi ternyata setelah kita cek kembali, setiap hari kita cek ya, ternyata masih online. Nah, ini dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh para mafia tanah ya, yang tidak bertanggung jawab, diperjualbelikan karena masih online dan sertifikat masih dipegang oleh mereka, kan gitu. Sampai hari ini baru 5 keterangan dari BPN, 5 sertifikat secara sukarela diserahkan ke BPN. Artinya ada 495 sertifikat masih di tangan para mafia tanah
ya. Betul. Nah, dan dikuatkan dengan masih online-nya sertifikat itu di aplikasi Bumi ATR BPN. Nah, begitu. Nah, kita akan ngobrol dengan Mas JPS. Gimana Mas JPS melihat ini nih? Jadi ini hal yang sangat aneh sebetulnya bagi saya. Ya, sebelumnya saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada FNB Jabar yang telah berhasil untuk dengan segala cara, dengan perjuangannya yang mungkin tidak bisa kita ukur dengan alat apapun ya. Tapi kenyataannya sampai saat ini sudah berhasil sampai dengan tahap pembatalan sertifikat. Nah, dengan dibatalkannya sertifikat tersebut, dan dibatalkannya kan karena disebabkan oleh adanya maladministrasi atau cacat administrasi yang itu merupakan perbuatan melawan hukum. Nah, betul. Jadi ketika sudah resmi dibatalkan, BPN Subang sudah membatalkan secara resmi melalui media massa, walaupun media massanya bukan media massa yang biasanya ya, tapi sudah sah lah gitu. Dibatalkan dengan hal seperti itu sebagai bukti ya bahwa ini telah diakui oleh kementerian ataupun oleh ATR BPN Subang, oleh Kanwil bahwa terjadi maladministrasi. Nah, maladministrasi itu adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi yang anehnya sampai saat ini APH kita belum menentukan. Siapa yang akan menjadi tersangka atas kasus itu. Oknumnya kan pasti ada, nggak mungkin itu mafia tanah banyak lah yang bukan mafia tanah tidak akan bisa berkutik, tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada oknum yang di dalamnya. Betul itu. Nah, kalau tidak ada oknum yang di dalamnya, siapa yang mau tanda tangan sertifikat? Betul. Siapa yang mengeluarkan SK? Ya kan? Siapa yang memverifikasi? Yang memverifikasi siapa? Kemudian siapa juga yang mengusulkan di situ? Betul. Bahwa di situ di dalam buku sertifikat saya baca bahwa penunjuknya adalah berdasarkan keputusan Kepala Kantor ATR BPN Subang dan panitia pertimbangan land reform yang diketuai oleh Bupati Subang waktu itu Bapak Jiru Iman. Nah, itu. Tetapi sampai saat ini belum ada tindakan dari aparat penegak hukum. Ya mungkin lagi pada sibuk atau mungkin sedang. Kita nggak boleh seudon. Iya, nggak boleh seudon lah, gitu kan. Walaupun saya pribadi pernah mau disuap, kan gitu, ditawarin lah, bukan ditawarin sama orang Kejagung. Gitu. Mau dipertemukan lah dengan itu, mau difasilitasi, tapi nyatanya kan ya kita tetap kuat dengan pendirian kita, yang akhirnya ini terjadi dibatalkan. Itu. Tetapi yang saya membuat aneh dalam pembatalan ini adalah seharusnya kalau nama dibatalkan kan kita sudah merujuk ada 5 dari 500 bidang itu ada 5 yang telah sukarela dibatalkan terlebih awal. Nah, dari 5 bidang tersebut sampai saat ini tidak bisa dicek melalui aplikasi Bumi ATR BPN itu sudah hilang. Benar-benar terhapus. Sudah terhapus. Yang anehnya, yang sekarang yang 495 bidang ini masih bisa online. Ya, nanti bisa dilihat. Masih bisa dilihat melalui Bumi ATR BPN dan statusnya masih hak milik. Itu. Aneh ya. Aneh. Jadi sudah dibatalkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya lagi dan sampai saat ini Kementerian ataupun ATR BPN Subang itu menjawabnya juga masih ambigu. Jadi saya nanyanya kemana, jawabnya kemana, gitu. Jadi saya juga heran gitu. Perasaan saya ini juga nanyanya A, kenapa jawabnya kok jadi jauh banget gitu. Jadi saya pertanyakan itu seperti ini. Saat ini memang sudah dibatalkan. Nah, sudah diumumkan. Apakah cukup SOP atau Standard Operation Procedure itu dalam pembatalan sertifikat itu tidak harus menarik fisiknya, gitu kan?
Masa iya dari 495 tidak ada yang dipulangin, tidak tahu rimbanya ada di mana, kan? Waktu itu ngasihnya ada katanya orangnya kan. Iya. Nah, sekarang ada tanda tangan. Iya. Setahu saya pembatalan itu juga memang fisiknya harus dipulangkan, harus dikembalikan, harus ditarik. Pastinya begitu. Karena apa? Itu nanti juga takutnya disalahgunakan. Betul. Ya kan, disalahgunakan banyak sekali kan. Karena disalahgunakan nanti ya kembali lagi rancu lagi masalah atau memang mereka tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah ini, Mas? Saya rasa menjadi dilema ya. Iya. Menjadi karena dilema tanggung loh. Mereka sudah membatalkan, tapi ternyata masih online. Saya kembalikan lagi, kalau saya menjadi ATR BPN itu akan down juga mentalnya. Kenapa? Ya mereka sudah tanda tangan, sudah berikan, sudah dibagikan sertifikat itu, sudah bisa. Ya mungkin kalau memang itu terjadi kita nggak nuduh ya. Kalau memang berapa tahun yang lalu itu zaman ada pejabat yang mau disuap 10 miliar itu akhirnya sekarang bisa naik lagi gitu kan. Mungkin kan gitu kan. Dulu nggak mau kok, sekarang mau ada apa kan gitu kan. Iya. Kalau misalkan ada kita bukan nuduh ya, bukan. Tapi faktanya berdasarkan keterangan pejabat yang sebelumnya bahwa mereka pada saat ada yang mengajukan mereka mau ditolak 10 miliar. Ditolak karena objeknya laut. Subjeknya sudah berpindah-pindah. Tangan. Nah, itu mereka tolak yang 10 miliar itu. Logikanya ketika ini goal dan objeknya tetap laut, berarti ada apa? Ya, ada apa? Mungkin tidak yang 10 miliar. Ya kan tahunnya sudah beda lagi. Tahunnya udah berbeda. Itu tahun 2018 ke 18 bawah. Ya, itu 2021. Udah berapa? Berarti duit itu kan dari tahun ke tahun berubah ya nilainya? Iya, Bapak bisa ini sendirilah. 10 miliar 2018, 2017, 2018, 2019 sudah naik tuh misalkan 15 miliar. Ini kita berandai-andai. Iya, kita tidak menuduh Kita tidak boleh menuduh seseorang. Tapi pada tahun 2018 ada pejabat ATR BPN Subang yang akan disuap. Faktanya itu. Terus sekarang kenapa dia sampai mempertaruhkan jabatannya? Ini mempertaruhkan jabatan loh ini. Betul. Dan bisa jadi ini masuk ke ranah hukum juga kan, sudah pelanggaran hukum. Melakukan tindakan melawan hukum. Iya. Kenapa sampai terbit? Sampai terbit dibela-belain ada apa? Kan nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa. Iya, nggak mungkin. Gitu kan? Logikanya kita. Ya, betul. Itu logikanya. Tapi kita nggak usah pikir jauh-jauh. Nggak usah. Ketika ini dibatalkan, sudah merupakan fakta bahwa ini terjadi perbuatan melawan hukum. Clear. Perbuatan melawan hukum. Dan ini terjadi kerugian negara. Betul. Artinya APH sudah tidak sulit lagi untuk menetapkan tersangka. Sudah tidak. Innamal a'malu binniyat. Iya. Kan? Artinya ini bisa tindak pidana korupsi, bisa juga ke tindak pidana umum. Iya, bisa. Karena diduga ada pemalsuan tanda tangan. Karena memang pemiliknya, penerima manfaatnya tidak mengetahui bahwa mereka tercatat sebagai penerima manfaat, begitu. Bahkan saya kan sudah ikut untuk mewawancarai beberapa penerima manfaat yang seharusnya mereka terima, tetapi mereka kan hanya diatasnamakan saja. Itu tidak kan tahu. Lokasinya tidak tahu di mana. Lokasinya tidak tahu. Apalagi sertifikatnya. Itu kan sudah kriminal itu, seperti itu sudah pidana murni itu sebetulnya itu pemalsuan seperti itu. Nah, kita juga sempat mempertanyakan apalagi ini programnya presiden, pengkhianatan sudah. Perampokan itu. Nah, kita juga sempat mempertanyakan bahwa selain yang 5 secara sukarela, ada nggak tambahan? Nah, kan gitu. Tapi mereka jawab tetap baru yang 5 itu. Artinya kan di sini juga ada pejabat juga yang memegang itu gitu loh. Indikasinya seperti itu. Kan gitu. Juga seperti itu. Dan yang saya herankan, bagaimana dia mau membatalkan sertifikat? Apakah cuma cukup dengan pengumuman seperti itu? Kok enak sekali gitu loh. Sedangkan proses namanya sertifikasi. Ya kalau cuman jadi kayak kesannya itu bikin sertifikat tanah itu bikinnya sulit, tapi batalinnya main-main gitu. Tidak merasa ada salah atau bagaimana gitu kan. Jadi
bikinnya verifikasi ini dan itu seharusnya prosedurnya harus ditempuh kan gitu kan. Seharusnya ini juga tidak bisa sesuai pengalaman ya, sesuai pengalaman sesuai pengalaman bahwa begitu sulitnya untuk menempuh menjadi sertifikat jadi sertifikat sesuai dengan SOP yang baik dan benar. Tapi yang saya herankan kenapa membatal ini cukup diumumkan di media massa, yang media massanya itu bukan medianya juga bukan orang sini dan nggak ngerti lah gitu kan orang-orang sini dan tidak ditindaklanjuti dengan penarikan fisik. Penarikan fisik harusnya itu akan penarikan fisik seperti itu. Ini kita minta ke aparat penegak hukum juga, Mas, karena ini sudah masuk ke ranah APH yaitu di Kejagung. Makanya saya itu bertanya kepada kementerian itu, apakah cukup dengan seperti itu? Jawabannya apa? Jawabannya bahwa kami sudah melakukan pembatalan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Saya besok mau bertanya lagi, undang-undang nomor berapa, gitu kan? Tapi ini memang mestinya harus dihapus di online juga, secara online juga harus dihapus. Secara online. Yang saya herankan, kenapa sekarang masih bisa dicek di Bumi Ater BPN juga? Padahal Bumi Ater BPN itu adalah aplikasi resmi, lah punya BPN loh. Itu punya kementerian itu. Betul. Nah, ya kita sampaikan aja ke Menteri AHY. Sampaikan aja. Kita harus sampaikan Pak Menteri, inilah seperti ini. Bapak gembar-gembor gebuk mafia tanah mana yang akan digebuk? Ini jelas faktanya. Ini program presiden loh Pak Menteri, ya. Program presiden dikhianati, dibelokkan, disalahgunakan. Ini sudah bukan dugaan lagi, tapi memang sudah terbukti karena sampai dibatalkan. Karena menyalahi SOP. Subjek dan objeknya tidak benar, tidak sesuai. Nah, Pak Menteri, masa mau melindungi? Apa benar pernyataan Pak Menteri itu yang akan melindungi kepala kantor, ya? Jangan sampai masuk ke penjara. Ya kalau seperti ini kan, apa yang mau dilindungi lagi Pak Menteri? Artinya tidak ada efek jerah kan? Masa seperti ini mau dilindungi? Tindakan pengkhianatan itu akan terus berlanjut seperti itu ya. Terjadi pengkhianatan seperti itu. Kenapa? Jadi sanksinya apa Pak Menteri kok malah dijadikan dirjen sama Pak Menteri? Nah, itu. Jadi sahabat-sahabat, memang kasus ini ya dugaan praktek mafia tanah Pratimban yang berpotensi merugikan negara 2,7 triliun ya. 2,7 triliun itu saat ini sedang ditangani oleh Jambos Kejagung, Mas, ya. Jambos Kejagung dan terakhir saya dipanggil dan dimintai keterangan dan ada beberapa penyidik jaksa yang menyatakan bahwa berarti kan sudah clear ini. Clear, sudah jelas pelanggaran hukumnya, sudah jelas bahwa dengan terbitnya SK pembatalan itu berarti jelas siapa yang unsur melawan hukumnya. Siapa yang bilang begitu? Penyidik, salah satu penyidik yang memeriksa. Nah itu kan tahu, tapi kenapa sampai saat ini nggak ada? Itu yang pertama. Yang keduanya jelas di sana juga ada indikasi pemalsuan tanda tangan, pemalsuan data. Kenapa? Karena penerima manfaat tidak pernah dilibatkan. Karena penerima manfaat itu tidak pernah tahu objek di mana. Artinya di sana jelas data-data mereka itu disalahgunakan, gitu. Jadi ini kemarin juga kita sempat audiensi dengan BPN itu bahwa kemarin ini kan sulit. Jadi harus satu-satu, tidak bisa satu klik terhapus secara otomatis. Nah, gitu. Kita kembali lagi persyaratannya sebetulnya apakah untuk pembatalan itu sudah memenuhi syarat? Ya. Gitu. Makanya saya tuh pengen tanya, SOP-nya apakah hanya cukup dengan mengumumkan di media massa ataukah fisiknya itu harus diambil gitu loh. Artinya ini memang BPN tindakan yang dilakukan oleh BPN terkait dengan perintah dari Kejaksaan Agung untuk melakukan penghapusan ini ragu ya, setengah-setengah. Masih meragukan bagi saya, masih meragukan. Karena masih bisa kita cek kok di sini. Masih kayaknya nggak berani sampai menghapus secara online. Jadi mereka kayaknya hitung-hitungan mereka dilema mungkin dilema.
Jadi sehingga mereka tidak berani untuk menghapus. Kalau misalkan mafia tanah datang Online. nuntut ke BPN, gitu kan, ini bagaimana ini kok sudah dihapus? Ya. Belum dihapus, ini masih bisa dilihat ini gitu kan. Tuh masih ada kan hak milik. Gitu. Ya. Mungkin bisa begitu ya. Ya ini dugaan kita seperti itu. Kalau enggak ya hapuslah Pak, gitu kan? Oh Pak Menteri, hapus Pak harus Menteri. dihapus. Jadi jangan setengah-setengah lah BPN ya. Jangan setengah-setengah. Karena ini kan dari Kanwil juga pada saat keterangan Kanwil juga menyatakan bahwa ini kewenangan BPN Subang untuk melakukan penghapusan. Ya, Kanwil hanya menerbitkan SK penghapusan. Penghapusan terhadap objeknya di online itu adalah kewenangan BPN Subang atau BPN Subang. Satu kata saya yang membuat kecewa ke FMB Jabar. Apa tuh? Ada kekecewaan salah satu. Kenapa kecewa dengan? Hingga saat ini saya bangga FMB Jabar sudah didongkrak seperti itu, dilaporkan seperti itu, sudah dibatalkan. Tetapi sampai saat ini FMB Jabar belum bisa memenjarakan siapa yang menjadi tersangka di dalam kasus ini. Bukan FMB yang belum bisa. Nah, gitu. Bukan FMB yang belum bisa. Ya, itu ya sahabat-sahabat apa? Bukan FMB yang tidak bisa memenjarakan. Ya ini ya aparat penegak hukumnya. Iya, APH-nya berani enggak? Kan gitu. Pertanyaannya kan itu. Oh iya. Kalau FMB sudah Abah ngelesnya pinter. FMB sudah maksimal mendorong kan gitu. Kita sudah bolak-balik. Jadi apa rencana Abah dengan kata-kata saat ini supaya saya terobati juga, Pak? Enggak. Ya, itu kan memang tugas kita untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas, sampai benar-benar proses hukumnya benar-benar tuntas. Jadi menurut FMB Jabar saat ini belum selesai ya? Belum selesai lah. Belum selesai. Jadi dengan pembatalan itu, dengan penghapusan itu, ini belum selesai. Ya, tugas kita belum selesai. Karena pelaku-pelakunya masih berkeliaran. Kan itu. Jadi harus diselesaikan supaya ada efek jerak. Oke, salam. Kalau begitu, salaman ya, begitu. Ya. Nah, kalau sampai pelaku-pelakunya yang diduga pelaku-pelaku itu tidak diproses hukum, maka tidak ada akan efek jerak terhadap yang lainnya, sehingga peristiwa ini akan terus terjadi, kan gitu. Bukan tidak mungkin kejadian ini akan terus berlanjut, kan gitu. Ini saja aman. Iya, karena ini aman, tidak main-main ini loh. Cuma dibatalkan juga selesai. Selesai kan gitu. Begitu BPN. Jadi ya, ayolah, Jamwas Kejagung juga jangan main-main lah. Ayo, sesuai dengan tugas dan fungsi Anda untuk melakukan proses hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum. Perasaan tadi sudah ada yang pinter penyidiknya ya bilang ini berarti sudah cukup. Betul. Cukup bukti. Betul. Sudah. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang seperti ini. Nah, itu jadi pertanyaan kita juga. Kenapa? Kan gitu. Ini potensi kerugian 2,7 triliun yo. Dan ini belum dihapus di online-nya. Kan gitu. Ya, ini BPN ini, ini gimana sih? Coba. Harus gimana? Masa kita harus demo lagi? Ya kalau perlu. Ya, kalau perlu demo lagi. Iya. Demo lagi kita lemparin pakai telur busuk. Ya mungkin ke kementerian aja langsung. Kementerian lemparin menterinya apa siapa yang dilempar telur busuk? Telanjang setengah dada. Oh, telanjang setengah dada. Oke, telanjang setengah dada bawa telur busuk lemparin ke menterinya begitu. Oh iya. Pak Menteri, Menteri Bang Ahaye, ya, ini jelas loh bahwa sampai hari ini kita masih menemukan, hari ini hari apa? Hari Kamis tanggal 20, tanggal 19, tanggal 29, tanggal 29 Agustus, sertifikat Tora 2021 di Patimbang masih online. Ya, masih online, masih bisa dilihat, dicek di aplikasi Bumi ATR BPN itu. Tolong diperhatikan secara serius. Jangan sampai kami datang lagi ke sana, kita bawa telur busuk, kita lemparin Pak Ahaye dengan telur busuk. Jangan sampai begitulah. Ya, kita minta keseriusan Bang Ahaye untuk menggebuk para mafia tanah. Ya, jangan hanya ucapan saja, gebuk, padahal nggak ada. Takut. Jangan-jangan takut sama mafia tanah di Patimbang. Kan gitu. Kalau nggak takut udah ada yang masuk sampai sekarang. Betul, itu. Atau mungkin ada sanksi administrasi kan, bukan malah jadi dipromosikan. Oke. Kan ada
Kalau di ini kan ada promosi, ya kan, demosi, ya. Jangan-jangan malah negasi. Betul, negosiasi. Oke, Mas, closing. Oke. Closing. Baik. Apa? Cukup lah kalau gitu. Jadi pesan saya intinya menghimbau, mohon kepada aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus mafia tanah yang telah terbukti ini cacat administrasi dan ini jelas-jelas merugikan negara. Oke, gitu saja. Gitu saja. Oke, baik sahabat-sahabat Abah, demikian ngobrol bincang kita dengan Mas JPS. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi dasar para pihak APH, Kejagung dan Kementerian ATR BPN untuk menindaklanjuti atau untuk menuntaskan ya sampai tuntas ya sampai benar-benar untuk BPN sampai benar-benar itu terhapus semuanya. Untuk APH penegak APH-nya, Kejagungnya sampai selesai sampai ada tindakan hukum terhadap para pelaku ya. Segera tetapkan tersangka lah para pelakunya. Masa nggak ada pelakunya? Masa nggak ada pelakunya? Ini sudah jelas kok. Sudah jelas. Faktanya jelas ini. Masa yang nanda tanganin jin, kan gitu kan? Nah itu. Masa yang ngetik sertifikat jin? Ya, yang kan? nanda tangan setan. Ya setan, kan itu kan? Kan bukan. Orang mas. Orang. Itu. Baik, sahabat-sahabat Abah. Yang nanda tanganin juga bukan juga ketua FMB Jabar, tapi pasti pejabat dari Kementerian ATR BPN. Iya pastilah. Masa kita nanda tangan sebagai kepala BPN kan enggak. Nah, iya. Itu. Ya baik sahabat-sahabat Abah. Demikian. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.